Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum Klimatologi Dasar Agroteknologi A Angkatan 2023. Pada kegiatan praktikum Klimatologi Dasar ini, sebelum dilakukan penanaman, maka terlebih dahulu dilakukan upaya persiapan lahan. Kegiatan persiapan lahan meliputi kegiatan pembukaan lahan, pengolahan tanah, penggemburan tanah, serta pemberian pupuk dasar. Pembukaan lahan adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam. Nah, lahan yang akan kami gunakan untuk kegiatan praktikum itu sudah dibuka dan sudah digemburkan. Tahap selanjutnya dari kegiatan budidaya tanaman yaitu pembuatan bedengan. Bedengan merupakan gundukan tanah yang dibuat sedemikian rupa yang berfungsi untuk media tumbuh dari tanaman yang akan kita tanam. Selain itu, fungsi bedengan adalah mempermudah sistem irigasi serta mempermudah kita dalam melakukan perawatan pada tanaman. Bedengan yang akan kita buat ini nantinya akan digunakan untuk menanam tanaman bawang merah dengan ukuran 1 x 1 meter dan untuk drainasenya berukuran 50 cm. Nah, ini dia gambaran bedengan yang sudah kita buat. Bedengan yang dibuat berjumlah 36 bedengan. Setelah selesai membuat bedengan, kami membuat larutan yang akan digunakan untuk memfermentasi pupuk kandang. Pupuk kandang difermentasi karena pupuk yang baru datang ini masih dalam keadaan panas, makanya perlu difermentasikan. Kami memfermentasi pupuk kandang dengan larutan IM4. IM4 atau Effective Microorganism adalah larutan yang mengandung banyak bakteri yang menguntungkan yang dapat membantu mempercepat proses pengkomposan. Manfaat dari IM4 dalam pembuatan pupuk yaitu memperbaiki struktur dan tekstur dari tanah, menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman, mengurai bahan organik agar dapat diserap oleh tanaman, dan meningkatkan jumlah produksi dari tanaman yang akan kita tanam nantinya. Nah, larutan IM4 tadi diratakan pada pupuk kandang dan dibolak-balikan agar larutan IM4 itu tercampur merata ke semua bagian dari pupuk kandang. Setelah selesai pemberian larutan IM4, pupuk kandang kemudian ditutup dengan menggunakan karung-karung karena proses fermentasi tidak membutuhkan oksigen, sehingga pupuk kandang lebih baik ditutup agar proses fermentasi berjalan optimal. Pupuk kandang difermentasi kurang lebih selama 7 hari. Biasanya pupuk kandang yang sudah difermentasi selama 7 hari atau lebih itu siap untuk diaplikasikan. Sebelum kita mengaplikasikan pupuk kandang, kita harus mengkalibrasi timbangan untuk pupuk kandang. Dikarenakan alat untuk kalibrasi timbangan di lahan itu kurang memungkinkan, maka kami mengkalibrasi pupuk kandang dengan menggunakan timbangan duduk. Takaran pupuk yang digunakan untuk diaplikasikan ke bedengan itu sebanyak 2 kg per bedengan. Karena kan timbangan tidak cukup untuk menampung 2 kg pupuk, maka kami menimbang seperempat, yaitu 500 gram 500 gram. Satu peres itu berukuran 500 gram. Jadi, untuk mencapai 2 kg per bedengan, kami membutuhkan 4 mangkuk timbangan untuk setiap bedengan. Pupuk yang sudah ditimbang kemudian diaplikasikan ke bedengan sebanyak 2 kg per bedengan. Pupuk kandang ini diaplikasikan ke bedengan kemudian diratakan dengan menggunakan cangkul. Selain pemberian pupuk kandang, kami memberikan kapur dolomit untuk menaikkan pH tanah. Kapur dolomit yang digunakan pada praktikum kali ini itu sebanyak 200 gram. Setelah selesai penimbangan sebanyak 200 gram, kapur dolomit kemudian diaplikasikan ke bedengan. Sama halnya dengan pupuk kandang.
Setelah selesai pemberian pupuk dasar dan dolo, kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah pemasangan mulsa dan penanaman. Mulsa yang digunakan adalah mulsa plastik hitam perak. Mulsa merupakan lembaran plastik yang digunakan sebagai penutup bedengan pada lahan budidaya. Mulsa digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma. Sisi warna perak diletakkan di bagian atas dan sisi yang berwarna gelap diletakkan di bagian bawah. Sisi yang berwarna perak memantulkan cahaya matahari yang dapat diterima tanaman sehingga proses fotosintesis berjalan lebih cepat. Sebelum memulai penanaman, bedengan yang akan kita gunakan untuk menanam harus dalam keadaan lembab terlebih dahulu. Untuk itu, makanya perlu dilakukan penyiraman sebelum penanaman. Tujuannya agar benih yang ditanam cepat tumbuh, karena air yang di bedengan itu tersedia untuk pertumbuhan dari benih bawang merah. Benih yang ditanam tidak boleh terlalu dalam, karena semakin dalam tanah semakin sedikit oksigen yang tersedia. Hal ini berarti biji yang ditanam terlalu dalam akan mengalami kekurangan oksigen. Bila kekurangan oksigen, maka respirasi akan terhambat yang mengakibatkan tertekannya pertumbuhan benih, terutama dalam hal potensi tumbuh, daya berkecambah, dan kecepatan tumbuh. Jarak tanam juga memperkecil persaingan tanaman dalam mengambil cahaya matahari, unsur hara, dan air, sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan bobot per tanaman. Jarak tanam yang digunakan pada bawang merah adalah 25 cm kali 25 cm. Nah, itu tadi serangkaian kegiatan yang dilakukan pada praktikum klimatologi dasar. Sampai jumpa di kegiatan praktikum klimatologi dasar selanjutnya. Bye-bye. Her on your bed with tears in your eyes, your heart made of lead, no silver